Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kembali lagi bersama saya, Adam Suseno di channel 7 Menit Menuju Tubuh yang Sehat. Senang sekali bisa kembali berbincang dengan Anda hari ini. Seringkali ketika saya bertemu pasien lansia, mereka sering berkata, "Dok, kenapa ya tekanan darah saya selalu tinggi? Padahal saya merasa baik-baik saja." Dan jawaban saya selalu sama. Justru itulah masalahnya. Darah tinggi sering tidak terasa, tapi bisa merusak tubuh secara perlahan. Hari ini saya ingin membagikan rahasia menurunkan darah tinggi secara alami. Rahasia ini bukan sulap, bukan trik instan, tapi langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari yang jika dilakukan dengan konsisten, insya Allah akan membawa hasil yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, mari saya beri gambaran sederhana. Bayangkan selang air di rumah Bapak dan Ibu. Jika terlalu terkena tekanan air terlalu tinggi, bisa lama-lama bocor, pecah, atau menyemprot tidak terkontrol. Pembuluh darah kita juga sama seperti itu apabila terkena tekanan terus tinggi. Akibatnya bisa fatal, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, penglihatan hilang atau buta. Bedanya, selang air bisa diganti, tapi pembuluh darah, otak, jantung, atau ginjal kita tidak bisa diganti semudah itu. Itulah mengapa hipertensi disebut silent killer. Ia diam, tapi mematikan. Saya sering dengar pasien berkata, "Kalau saya tidak pusing, berarti saya sehat ya dok?" Padahal faktanya, banyak pasien yang datang ke saya dengan tensi 180, bahkan 200, tetapi tetap bisa tersenyum tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu pusing baru waspada. Ada juga yang bilang ke saya kurus, mana mungkin saya kena darah tinggi dok? Saya menjawab, salah besar bapak. Stres, kurang tidur, terlalu banyak garam, bisa membuat orang kurus sekalipun terkena hipertensi loh. Dan satu lagi yang sering bikin saya geleng-geleng kepala, kalau sudah minum obat, bebas dong dok, saya boleh makan apa aja. Ingat, obat itu bukan jimat loh. Minum obat itu nggak langsung sembuh loh. Obat hanya membantu, tapi gaya hidup kita tetap harus dijaga dengan sehat. Bapak Ibu, darah tinggi sangat erat kaitannya dengan apa yang kita makan dan minum. Garam itu seperti racun manis bagi penderita hipertensi. Rasanya enak, bikin makanan gurih, tapi diam-diam bisa menaikkan tensi. Kalau tubuh kita kelebihan garam, otomatis tubuh akan menahan lebih banyak air. Akibatnya apa dok? Volume darah meningkat, tekanannya juga naik. Ingat, garam bukan hanya dari sendok yang kita masukkan ke masakan saja, tapi juga tersembunyi di mie instan, kerupuk, ikan asin, kecap, dan saus botol. Biasakanlah lidah menerima rasa asli makanan. Gunakan rempah alami seperti jahe, bawang putih, kunyit, atau daun salam untuk mengganti rasa asin, dan perbanyak sayur dan buah. Sayur dan buah adalah sahabat terbaik bagi para penderita hipertensi. Why? Kenapa? Karena mereka kaya akan kalium. Kalium itu ibarat penyeimbang. Kalau garam natrium bikin tensi naik, kalau kalium membantu menurunkannya. Makan buah-buahan seperti pisang, semangka, pepaya, alpukat, bayam, dan kangkung. Atur setengahnya diisi oleh makanan sayur. Seperempat nasi, seperempatnya lagi adalah lauk. Banyak pasien saya yang bertanya, "Dok, kalau saya tidak minum kopi, apa yang bisa menggantikannya?" Jawaban saya simpel. Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi yang paling utama ialah air putih. Air putih adalah minuman yang paling sederhana. Kadang rasa pusing dan lelah bukan karena kurang kopi,
tetapi juga karena kurang minum air karena tubuh dehidrasi. Air kelapa muda juga bisa. Minuman ini alami dengan kalium tinggi yang bisa menurunkan tensi. Teh herbal atau teh hijau juga bisa membantu pembuluh darah lebih rileks. Ada juga wedang rempah seperti jahe, kunyit asam, sereh, juga membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Jadi, apa yang kita masukkan ke mulut kita setiap hari kita memakannya akan menentukan apakah tensi kita naik atau turun. Bapak Ibu, tubuh kita ini diciptakan untuk bergerak. Tapi di usia lanjut, banyak yang akhirnya lebih sering duduk atau berbaring. Padahal kurang gerak adalah sahabat baik hipertensi. Ingat, sahabat baik hipertensi. Jadi, saya anjurkan Bapak Ibu untuk berolahraga ringan. Tidak perlu harus maraton. Tidak juga perlu harus angkat beban. Cukup jalan kaki 2-30 menit setiap hari, itu sudah sangat luar biasa manfaatnya. Jalan kaki itu membantu melancarkan peredaran darah loh. Melatih jantung lebih kuat lagi dan membuat tubuh lebih bugar. Kalau tidak sempat olahraga, bagaimana dok? Kalau tidak sempat olahraga, lakukan aktivitas sederhana, seperti berkebun misalnya, menyapu halaman, menyuci piring. Usahakan untuk berdiri untuk menyuci piringnya. Kenapa? Karena duduk terlalu lama membuat aliran darah ke kaki tidak lancar. Bangunlah setiap 1 jam, lakukan peregangan 2-3 menit. Saya selalu bilang ke pasien, lebih baik bergerak pelan tapi rutin, daripada olahraga berat tapi hanya seminggu sekali. Konsistenlah adalah kunci untuk kesehatan. Inilah pilar yang sering dilupakan. Banyak orang hanya fokus pada makanan, tapi lupa bahwa stres adalah bahan bakar darah tinggi. Mengapa dok, stres bisa sangat berbahaya untuk penderita hipertensi? Saat stres, tubuh melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat. Pembuluh darah menyempit dan tensi akan langsung melonjak. Terus bagaimana dok? Cara mengendalikan stres? Cara mengendalikannya mudah. Tarik napas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ulangi 5-10 kali. Luangkan waktu Anda untuk berdoa, berzikir, atau meditasi lainnya. Dengarkan musik kesukaan Anda yang mungkin menenangkan atau suara alam yang lebih natural. Bisa juga Anda lakukan hobi kecil seperti merajut, membaca, atau berkebun. Saya punya seorang pasien lansia, namanya Ibu Siti. Setiap kali dia marah atau stres, tensinya langsung melonjak naik. Setelah saya ajarkan teknik penapasan sederhana, beliau mulai rutin melakukannya, dan apa hasilnya? Tensinya jauh lebih stabil. Dan beliau merasa lebih tenang menghadapi cucu-cucu yang kadang bikin rumah ramai. Jadi, Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Rahasia menurunkan darah tinggi secara alami itu terdapat pada 3 pilar ini. Apa yang kita makan dan minum. Yang kedua, bagaimana tubuh kita bergerak. Yang ketiga, bagaimana kita mengolah pikiran kita biar bisa tenang, jauh dari stres. Tidak perlu menunggu sampai sakit parah untuk memulai ini. Mulailah dari langkah kecil. Ganti camilan asin dengan buah, minum lebih banyak air, jalan kaki sebentar setiap pagi, tarik napas dalam saat hati mulai panas. Perubahan kecil ini jika dilakukan terus-menerus, insya Allah akan membawa perubahan besar. Itulah rahasia sebenarnya. Bapak Ibu, rahasia menurunkan darah tinggi sebenarnya bukan rahasia besar lagi. Ia itu ada di meja makan kita, ada di cara kita hidup atau gaya hidup kita, dan ada cara kita menenangkan hati dan pikiran kita. Jadi, jangan tunggu sampai stroke datang, jangan tunggu sampai ginjal rusak,
Jangan tunggu jantung menyerah. Mulailah hari ini dengan langkah sederhana. Kurangi garam, perbanyak buah dan sayur, minum air putih, bergerak setiap hari, dan tidur cukup. Jangan lupa, jaga hati untuk tetap tenang dan terhindar dari yang namanya stres. Saya, Dr. Adam Suseno, mengajak Bapak Ibu semua, mari kita hidup sehat agar kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia, bercanda dengan cucu, beribadah dengan tenang, dan tetap tersenyum setiap hari tanpa rasa sakit. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.